Indonesia banyak orang sengsara, cuma karena virus yang dikata berbahaya. Itulah cuplikan lirik lagu Welcome to Indonesia yang menyebut ketidakpercayaan terhadap virus corona. Dalam video tersebut, mereka juga membandingkan situasi COVID di tanah air dengan yang terjadi di luar negeri. Padahal di luar negeri udah santai aja, lihat Euro penonton gak pakai masker semua. Kedua ABG tersebut juga menyoroti PPKM darurat yang dibuat pemerintah. Welcome to Indonesia, banyak orang kecewa soal adanya peraturan baru pemerintah. Kenapa semua warung ditutup jam 5? Emang virus corona datang jam berapa? Banyak pihak yang menghujat video tersebut. Video tersebut dianggap tidak memberikan rasa empati terhadap banyaknya warga yang meninggal akibat corona. Setelah dikecam banyak pihak, pembuat konten TikTok tersebut akhirnya meminta maaf. Kami berdua memohon maaf atas viralnya video TikTok kami yang sangat tidak baik untuk asumsi publik. Kami tidak bermaksud untuk tidak mempercayai adanya virus corona. Kami sangat mempercayai adanya virus corona dan kami tidak bermaksud untuk memprovokasi. Dalam video permintaan maaf tersebut, kedua orang pembuat konten juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kami mohon maaf atas segala keteladanan kami dalam menggunakan kata-kata, dalam menggunakan media sosial. Kami berjanji tidak akan mengulanginya. Pemirsa, akhir pekan kemarin puluhan tenaga kerja asing asal Cina tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah di masa PPKM darurat karena nyatanya TKA asing dibiarkan mendarat. Inilah foto-foto saat puluhan TKA asal Cina masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 20 tenaga kerja asing asal Cina tersebut tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Menurut informasi, 20 TKA tersebut merupakan calon pekerja yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di proyek strategis nasional smelter di PT Hijadi Nikel Alloy di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pihak imigrasi mengklaim kedatangan puluhan TKA asal Cina tersebut dianggap telah memenuhi syarat keimigrasian. Mereka juga telah melalui prosedur kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh tim Kementerian Kesehatan. Keadaan COVID di Indonesia saat ini sedang gawat. Kedatangan tenaga kerja asing saat PPKM darurat jelas membuat was-was masyarakat. Lantas publik pun bertanya, apakah kebijakan PPKM darurat hanya ketat di dalam, namun longgar di luar? Dan langsung saja kita akan bahas persoalan ini bersama dengan James Lee Huta Barat, anggota Ombudsman Republik Indonesia dan juga Bupati Bantaeng yang bergabung bersama kami, Pak Ilham Azikin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bupati, Pak James Lee. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, saya berharap kita semua sehat-sehat di tengah pandemi seperti ini. Saya langsung ke Pak Bupati ya. Pak Bupati, ya, sudah mengetahui apakah 20 tenaga kerja asing yang masuk Bantaeng ini bebas COVID? Sudah mengetahui. Untuk pemeriksaan sementara melalui swab antigen, kita sudah memastikan bahwa tidak ada yang reaktif. Tetapi kami malam hari ini menunggu hasil tes swab PCR. Oke, artinya hasil antigen negatif semua, tapi hasil PCR masih ditunggu ya Pak? Artinya ini belum pasti juga ya? Kami menunggu malam hari ini. Oke, untuk memastikan bahwa keadaan aman-aman saja untuk warga Anda di Bantaeng, tentu ini jadi prioritas Pak. Apa upaya yang dilakukan sambil menunggu hasil PCR ini? Ya, saya dari awal dulu menyampaikan, Mas Abraham. Silakan Pak. Informasi kedatangan TKA kami dapatkan pada hari Sabtu jam 23.00. Itu informasi dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan keesokan harinya kami langsung memerintahkan dinas kesehatan untuk melakukan tes swab antigen.
Nah, untuk lebih memastikan lagi, setelah hasil swab antigen negatif, kami meminta untuk dilakukan tes swab PCR. Upaya-upaya yang telah kita lakukan, memang kami perlu sampaikan bahwa aktivitas tenaga kerja asing di proyek strategi nasional kawasan industri Kabupaten Bantaeng itu tidak berinteraksi dengan masyarakat kami yang ada di lingkungan kawasan industri. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa menjadi bagian dari jaminan seperti yang Mas Abraham tadi sampaikan, bahwa mudah-mudahan ini tidak menjadi bagian yang jika ya, mohon maaf saya potong ya Pak Bupati, tapi bisa dikatakan tidak serta-merta tidak berinteraksi juga. Mereka dalam perjalanan dari Makassar atau dari Maros ke Bantaeng pun mereka pasti akan berinteraksi karena mereka kan naik mobil yang ada di Indonesia, di tanah air begitu, pengemudi dan lain sebagainya begitu. Begini Pak, soal bahwa mereka bekerja di proyek strategis, saya mau tahu proyek strategis di PT Huadi Nikel Alloy ini apa Pak? Ada pembangunan tahap ketiga smelter, Pak. Pengolahan nikel. Oke, pengolahan nikel ya Pak ya? Ya. Dari 20 orang ini bekerja di bidang teknis atau seperti apa Pak? Ini juga yang saya harus sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi dari imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja. Ini berdasarkan perintah Bapak Gubernur per jam 8 pagi tadi, itu untuk dicek pertama kelengkapan administrasi, yang kedua peruntukan tenaga kerja asing ini di smelter. Berdasarkan informasi yang kami dapat, ini menjadi bagian dari tenaga ahli yang akan membangun untuk tahap ketiga pengelolaan nikel di PT Huadi Nikel Alloy. Oke, saya ke Ombudsman jika demikian. Pak James Lee, menurut Permenkumham nomor 26 tahun 2020 yang diperbolehkan masuk adalah yang bekerja di proyek strategis nasional, penyatuan keluarga dan alasan kemanusiaan. Saya sih berharap tadi alasan kemanusiaan. Saya berharap tadi 20 TKA ini adalah tenaga medis yang bisa menambah upaya kita untuk menekan COVID. Tapi nyatanya tidak demikian. Soal masuknya ini saya ingin tanggapan Ombudsman seperti apa? Oke Pak, terima kasih. Jadi ada dua hal sebenarnya kalau kita lihat dengan ada Permen Hukum nomor 26 tahun 2020 sama yang surat edaran ya dari Satgas itu nomor 8 tahun 2021. Jadi memang jelas memang di sana kalau kita lihat di Permenkumhamnya itu kan bisa masuk tenaga ahli gitu kan, pemberian barang dan izin tinggal untuk perjalanan bisnis gitu. Cuma kalau kita lihat di semangat kita sekarang adalah mengutamakan kesehatan gitu kan. Jadi kalau kita lihat ada memang dua-dua ini kita bisa jadikan alasan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengutamakan masalah kesehatan nasional ini ketimbang hal-hal yang lain gitu. Oleh karena itu memang dalam penerbangan internasional kita lihat kan ada 5 di sana prosesnya. Yang pertama adalah pre-journey, terus pre-flight, in-flight, post-flight, sama post-journey gitu. Jadi ya di pre-journey ini memang benar gitu berdasarkan Permenkumham gitu. Tapi proses kita di pre-flight, in-flight, sama post-flight di bandara ini bisa nggak kita jamin gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah ada nggak yang menjamin ini dari segi kesehatan gitu. Dari kesehatan apakah varian ini hanya ini aja? Karena kita waktu kita melaksanakan sidak di Soekarno-Hatta yang masalah masuknya varian Delta, ini kita sekarang perlu diyakinkan benar nggak kita 8 hari cukup dengan adanya kemungkinan varian-varian yang tidak kita tahu. Jadi butuh memang ahli-ahli kesehatan yang udah kelas dunia yang bisa menjelaskan. Itu kira-kira. Dengan bahasa sederhana, bagaimana Anda menjelaskan mereka masuk di tengah kita sedang berjuang, di tengah kita sedang masa darurat untuk melawan COVID-19? Maksudnya, saya pikir sih gini Pak, memang kalau kita per peraturannya ya, per surat edarannya sih, memang mereka punya punya dasar, tetapi dengan mengutamakan kesehatan, saya pikir sih memang perlu kita memberikan satu pesan ya.
kesan bahwa memang kita tidak sebelum mengambil keputusan ini ada nggak ajas kehati-hatian. Itu yang saya, karena waktu dulu pun semua orang bikin peraturan-peraturan, tetapi kenyataannya kita jebol di Soekarno-Hatta dengan karena yang jelas varian Delta, kemudian varian Inggris dan lain-lain itu tidak datang dari indigenous people di Indonesia, tidak datang dari suku Dayak di Kalimantan, Asmat di Papua atau Parmalim di Toba. Yang jelas itu datang dari luar. Artinya harusnya ini ada pemantauan yang lebih kuat lagi, lebih ketat lagi untuk memastikan tidak ada varian serupa. Saya ke Pak Bupati, bagaimana menjelaskan ketakutan dan kekhawatiran? Sudah ada resistensi dari masyarakat di sana yang menolak mereka hadir? Iya benar. Sejak informasi kedatangan TKA, kami memang mendapatkan berbagai macam pertanyaan tentang jaminan bahwa ini tidak akan menjadi sebuah klaster baru di Kabupaten Bantaeng. Sehingga upaya-upaya yang telah kami lakukan selain swab antigen, kami melakukan swab PCR. Nah, kami juga sepakat dengan Bang James Lee tadi bahwa kita berharap kebijakan-kebijakan seperti ini yang pertama tentu membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah tempat. Sehingga minimal kita bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang seperti apa psikologi masyarakat ketika pemberlakuan PPKM itu. Oke, Pak Bupati, dengan bahasa sederhana, bagaimana Anda sebagai pejabat publik menjelaskan kepada masyarakat soal proyek strategis nasional harus berjalan di tengah saat ini negara ini sedang berjuang mati-matian melawan COVID-19? Memang menjadi tugas yang berat, Pak. Di satu sisi kita melakukan pembatasan-pembatasan, tetapi di sisi lain ada aktivitas yang bisa menjadi presiden bagi masyarakat. Nah, ini yang kami bayangkan ini bahwa dalam 1 minggu ke depan kita akan melaksanakan sebuah aktivitas keagamaan yang tentu juga menimbulkan banyak orang. Nah, kita takut jadi presiden. Nah, kami tentu bekerja keras untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, dan kami tentu berharap kerjasama dari semua pihak, termasuk kehadiran TKA itu yang kami butuhkan koordinasi. Lagi-lagi kita harus meng-highlight skala prioritas dalam upaya mengentaskan persoalan COVID di tanah air. Terima kasih Pak Bupati, Pak Ilham Azikin, Bupati Bantaeng, dan juga Pak James Lee Huta Barat, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Polisi menemukan fakta baru kasus pembunuhan pria pemilik toko emas yang diduga dilakukan istri korban. Kami hadirkan informasinya saat lagi.